Burung ganet dikenal karena kemampuan menyelamnya yang luar biasa. Dengan sayap yang terentang dan kepala sedikit menunduk, burung ini meluncur dari ketinggian puluhan meter, mematahkan gaya gravitasi dengan tubuhnya yang ramping dan aerodinamis. Kemudian dalam sekejap, burung ganet tidak lagi berada di udara, melainkan telah menjadi torpedo hidup yang menyelam antara kedalaman 10 hingga 20 meter ke bawah laut. Di sanalah mereka memburu ikan-ikan kecil yang tengah panik dan belum sadar sepenuhnya bahwa takdir mereka telah meluncur dari langit. Di dunia yang keras dan tidak kenal ampun seperti samudra, berburu bukanlah perkara mudah. Dan di sini segalanya bergerak sangat cepat. Ikan-ikan lincah menari di balik arus, bersembunyi di antara riak gelombang, dan berenang dalam kawanan seperti badai perak. Namun ganet dengan segala keanggunan dan ketajamannya tidak hanya sanggup menaklukkan mangsa, namun mereka melakukannya dengan cara yang nyaris mustahil. Ganet berburu dari udara, namun bukan seperti elang yang menyambar dari atas. Mereka menggunakan teknik khas yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit burung di dunia. Teknik itu bernama dive plunge atau menyelam vertikal dari udara. Ganet akan melayang di ketinggian antara 10 hingga 40 meter, memperhatikan permukaan laut yang berkilau. Lalu, ketika waktunya tiba, mereka akan menukik lurus seperti peluru yang ditembakkan dari langit. Dengan kecepatan yang bisa mencapai 100 km per jam saat menyentuh air, tubuh ganet harus mampu menahan benturan keras. Bayangkan sejenak, seekor burung dengan tubuh sebesar elang kecil menghantam permukaan air laut secepat mobil di jalan tol. Maka, jika bukan karena desain tubuh yang sempurna, ia pasti akan hancur berkeping-keping. Tetapi, tidak demikian dengan ganet. Mereka telah menjelma menjadi mesin pemburu alami. Saat menyelam, mereka melipat sayapnya ke belakang, menempelkannya erat pada tubuh seperti sirip hiu. Tubuh mereka yang ramping meminimalkan hambatan udara, dan paruhnya yang panjang serta runcing memecah air seperti pisau. Namun, perburuan tidak berhenti di permukaan air. Begitu masuk ke dalam laut, ganet mengandalkan dorongan tubuhnya dan sayap yang kuat untuk menyelam lebih dalam. Mereka bisa menembus kedalaman hingga 15 meter, bahkan lebih jauh jika dibantu oleh momentum awal dari ketinggian. Di dalam air, mereka mengepakkan sayap seperti burung laut bawah air, mengejar ikan-ikan kecil seperti sarden, makarel, atau ikan teri. Ganet juga mampu melakukan penyesuaian arah saat menyelam. Mereka dapat memutar tubuh, mengerem dengan menggerakkan sayap, bahkan mengejar mangsa yang mencoba melarikan diri dari kedalaman. Dalam hal ini, ganet bersaing langsung dengan predator bawah air seperti lumba-lumba atau bahkan anjing laut. Namun, satu hal yang sangat luar biasa adalah mereka tidak pernah memakai kekerasan berlebih. Perburuan mereka adalah hasil dari ketepatan, bukan kekuatan brutal. Ganet tidak memburu karena lapar semata, tetapi karena mereka adalah makhluk yang terlahir untuk itu, untuk menyelam, untuk memburu, untuk menaklukkan dunia biru dengan keindahan dan ketenangan yang tak biasa. Tentu saja,
tidak ada keajaiban yang berdiri tanpa fondasi. Keanggunan Garnet saat menyelam, posisinya dalam membidik mangsa, dan kemampuannya untuk menahan tekanan air bukanlah sulap belaka. Di balik semua itu, tersembunyi sebuah mahakarya biologis, rangkaian fitur tubuh yang memang didesain untuk menciptakan penyelaman sempurna dari langit. Paruh Garnet adalah ujung tombak dari seluruh sistem berburu. Paruh mereka berbentuk panjang, runcing, dan kokoh. Paruh ini bukan hanya alat untuk mencengkeram ikan, tetapi juga senjata utama saat menyelam dengan kecepatan tinggi. Bentuknya yang menyerupai kerucut aerodinamis sangat ideal untuk membelah air tanpa menciptakan tekanan balik berlebihan. Namun, keistimewaan tidak berhenti sampai di situ. Garnet memiliki adaptasi unik di bagian wajah mereka, yaitu lubang hidung yang tidak terbuka ke arah luar. Saat kebanyakan burung memiliki lubang hidung di paruh untuk bernafas, Garnet menutup lubang hidung eksternal dan mengandalkan pernafasan dari mulut, sebuah fitur penting untuk mencegah masuknya air laut dengan tekanan tinggi saat mereka menyelam. Selain itu, tulang tengkoraknya diperkuat secara khusus. Ketika Garnet menghantam air dengan kecepatan 100 km per jam, kepalanya harus mampu menahan gaya benturan yang besar. Tulang di sekitar tengkorak dan paruh mereka dirancang untuk menyerap dan menyebarkan energi benturan agar tidak mengenai otak secara langsung. Di dalam tubuh Garnet, terdapat sistem kantung udara tambahan yang tersebar di leher, dada, dan wajahnya. Kantung ini bekerja seperti airbag alami, menyerap kejutan saat tubuh menghantam air. Kantung-kantung udara ini juga membantu mengatur daya apung, sehingga Garnet bisa mengontrol kedalaman menyelam atau melayang lebih efisien di udara. Sistem ini sangat penting untuk mencegah cedera dalam. Dan tanpa struktur ini, benturan air dari ketinggian dapat menyebabkan patah tulang, pendarahan, bahkan kerusakan organ dalam. Tetapi dengan peredam alami ini, Garnet bisa menyelam berkali-kali dalam sehari tanpa rasa sakit. Selain itu, Garnet memiliki bentuk sayap yang panjang dan meruncing, dan ini sangat ideal untuk terbang jarak jauh dan meluncur efisien di udara terbuka. Panjang rentang sayapnya bisa mencapai 2 meter, tergantung spesiesnya. Saat terbang, mereka menggunakan arus udara dan angin laut untuk melayang-layang berjam-jam, menghemat energi hingga waktunya berburu. Namun yang menakjubkan, sayap ini juga digunakan di dalam air. Setelah menyelam, Garnet tidak hanya mengandalkan momentum jatuhnya. Mereka mengepakkan sayap seperti sirip bawah air, mendorong tubuh lebih dalam, mengejar ikan dengan manuver halus seperti burung yang berenang. Otot pectoralis mereka atau otot utama untuk terbang sangat kuat dan padat, memungkinkan daya dorong besar saat lepas landas dan juga tenaga saat berenang. Kombinasi ini menjadikan Garnet sebagai predator dua dunia, penguasa langit dan perenang andal di lautan. Seperti halnya burung lain, Garnet memiliki kerangka yang ringan. Tulang-tulang mereka berongga tetapi tetap kuat. Bobot tubuh yang ringan ini membantu mereka terbang jauh tanpa kelelahan dan juga memberikan kemampuan meluncur yang luar biasa saat berburu dari udara. Namun, meski ringan, tubuh Garnet tidaklah rapuh. Struktur tulangnya diperkuat di bagian vital, terutama di daerah dada dan kepala, untuk mengatasi benturan saat mereka menyelam. Dada mereka lebar dan kuat,
menopang otot-otot besar untuk penerbangan dan penyelaman. Mereka juga memiliki tubuh yang lentur yang memudahkan perubahan arah mendadak di udara maupun di dalam air. Saat mengejar ikan di bawah permukaan, kelincahan ini menjadi kunci. Mereka mampu berbelok tajam atau menyesuaikan posisi dengan cepat, seperti torpedo hidup yang bisa dikendalikan sekehendak hati. Di dunia berburu, melihat lebih cepat dan lebih jelas berarti sebuah keunggulan untuk bertahan hidup. Gannet memiliki mata yang sangat tajam yang dapat membidik ikan dari ketinggian puluhan meter. Tetapi keajaiban sesungguhnya ada pada kemampuan adaptasi fokusnya. Gannet mampu memfokuskan matanya secara cepat dari udara ke dalam air, sebuah transisi yang sulit bahkan untuk manusia. Perubahan refraksi atau pembiasan cahaya antara udara dan air bisa membuat objek tampak bergeser posisi atau kabur. Namun demikian, hal ini tidak berlaku bagi Gannet. Mereka memiliki lensa dan otot mata khusus yang memungkinkan transisi fokus instan, membuat mereka tetap jitu bahkan saat memburu mangsa di bawah ombak. Saat menyelam, oksigen menjadi sumber daya utama. Gannet memiliki kapasitas paru-paru besar serta efisiensi pernafasan tinggi, mirip dengan burung-burung pengembara lain seperti albatros. Mereka bisa menahan nafas cukup lama di bawah air untuk mengejar mangsa sejauh beberapa meter. Sistem peredaran darah mereka juga berperan penting. Hemoglobin mereka sangat efisien dalam menyimpan serta melepaskan oksigen, yang hal ini memungkinkan otot mereka tetap aktif walau tidak bernafas selama proses menyelam. Keseluruhan fitur ini bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menjadikan mereka superior di ekosistem laut. Gannet bukan burung yang sekedar bisa menyelam. Mereka adalah makhluk yang dibentuk oleh lautan itu sendiri, dipahat oleh angin dan ombak, dijadikan simbol sempurna dari simbiosis antara langit dan samudra. Di dunia yang keras seperti samudra terbuka, keindahan bukanlah kelemahan. Karena terbukti dalam tubuh Gannet, keindahan adalah bentuk tertinggi dari efisiensi dan kekuatan. Jika langit adalah medan perburuan dan laut adalah ladang kehidupan, maka tebing-tebing curam dan pulau-pulau sunyi adalah rumah bagi para Gannet. Di sanalah mereka membentuk koloni besar, hidup dalam kebersamaan yang hiruk-pikuk namun penuh kehangatan, seperti sebuah kota vertikal yang dibangun bukan dari beton, tetapi dari dedikasi, insting, dan cinta terhadap generasi berikutnya. Gannet tidak tinggal di sembarang tempat. Mereka memilih lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh predator darat, terutama manusia. Pulau-pulau terpencil di tengah lautan, karang terjal dan tebing-tebing laut yang curam adalah lokasi favorit bagi mereka. Semakin liar dan tidak bersahabat bagi manusia, maka tempat itu semakin aman dan nyaman bagi mereka. Begitu musim kawin tiba, ribuan Gannet akan kembali ke tempat yang sama, sebuah tempat di mana mereka dilahirkan. Ini dikenal sebagai filopatri, insting kuat untuk kembali ke tempat asal. Bagi Gannet, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat warisan diteruskan. Koloni Gannet sangatlah padat. Sarang-sarang mereka dibangun hanya beberapa kaki jauhnya satu sama lain, hingga terkadang nyaris berdempetan. Dalam keadaan seperti ini, bentrokan kecil sering terjadi.
Perebutan lokasi, pasangan dan sumber daya menjadi bagian dari drama harian koloni. Namun, meski tampak kacau dan bising, dengan suara-suara pekikan yang menggema sepanjang hari, ada tatanan sosial yang tidak tertulis di antara mereka. Setiap pasangan akan mempertahankan teritorialnya dengan tegas, tetapi tidak berlebihan. Mereka mengenali pasangan mereka dengan baik melalui panggilan suara dan ritual unik seperti gerakan kepala sinkron yang tampak seperti tarian, penanda keakraban dan ikatan batin. Setiap pasang ganet bersifat monogami. Mereka tidak hanya kawin untuk satu musim, tetapi cenderung bertahan seumur hidup, dan kesetiaan ini menjadi fondasi dari kestabilan koloni. Ganet bukan arsitek rumit seperti burung manyar atau namdur, tetapi mereka tahu betul bagaimana membangun rumah yang kokoh di tebing terjal. Sarang mereka dibangun dari campuran rumput laut, lumut, bulu, dan bahan-bahan apapun yang bisa mereka bawa dari laut, termasuk sampah manusia seperti tali plastik dan jaring nelayan yang sayangnya kini semakin umum ditemukan. Sarang ini tidaklah besar, namun cukup untuk satu telur dan tempat berpijak 2 ekor dewasa. Bentuknya bundar dan sedikit meninggi di bagian tengah. Sarang ini dibangun berulang kali setiap tahun di tempat yang sama, sehingga sarang ini akan menjadi lebih kokoh seiring waktu, seperti rumah keluarga yang terus diwariskan. Hidup di koloni bukan hanya soal kebersamaan, tetapi juga tentang tantangan. Cuaca di tebing sering kali ekstrim. Angin laut yang kencang, badai mendadak hingga sinar matahari yang membakar tanpa teduh membuat kehidupan di sana terasa keras. Namun demikian, Ganet telah terbiasa. Mereka menghadapinya dengan tubuh yang tahan dingin, bulu yang rapat dan anti air, serta kemampuan luar biasa untuk mempertahankan suhu tubuh meski terkena air laut dingin secara terus-menerus. Bahkan saat badai datang dan gelombang menghantam tebing, Ganet tetap setia bertengger di sarangnya, menjaga pasangannya atau telurnya dari bahaya.